Perkenalkan, nama saya M. Dafaikal, Prodi Arsitektur NIM 120240129, kelas TPB 58. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan proyek dari program bangun datar. Di sini proyek diawali lalu dengan diagram dasar mulai. Kemudian saya menggunakan string pilihan ulang, sebagai variabel yang saya buka. Kemudian saya menggunakan konektor duel di sini. Duel yaitu perintah akan menjalankan dulu satu kali, lalu untuk mengecek kondisi while jika terpenuhi maka akan menjalankan pengulangan. Seperti itu. Kemudian ada output pilihan dari programnya untuk memilih 1, 2, 3. Itu dalam input pilihan. Di sini saya mendeklarasikan kembali program array yaitu sisi dengan panjang array 2. Kenapa 2? Karena di sini variabel sisi digunakan untuk merumuskan rumus dari masing-masing luas bangun datar. Karena dibutuhkan 2 variabel, jadi saya menggunakan panjang array 2 seperti itu. Kemudian ada variabel hasil. Nah, di sini masuk ke pencabangan. Jika pilihan sama dengan 1, maka yang keluar adalah output dari luas persegi, yaitu masukkan sisi. Terus input sisi dengan depth 0. Hasilnya adalah sisi kali sisi dengan depth yang sama dengan 2, maka akan masuk dengan 2. Itu output. Sisi. Hasilnya sisi kali sisi 1. Kemudian pilihan ketiga akan keluar bila ada panjang. Di sini ada output, masukkan alas, input sisi, masukkan output tinggi, kemudian masukkan input sisi. Hasilnya adalah sisi kali 0, sisi indeks 0 kali sisi. Di sini akan keluar output dari luasnya masing-masing. Setelah itu, jika tidak sesuai, output akan tidak error, akan tidak sesuai. Di sini ada pilihan ulang iya atau tidak. Jika iya, maka akan mengulang seperti itu. Contohnya, kita masukkan luas persegi, kemudian kita masukkan sisi 4. Luasnya adalah 4. Jika kita mengulang iya, lalu kita di sini 2, kemudian panjangnya 2, lebarnya 6. Hasilnya 12. Dengan panjangnya 2 adalah 12. Kemudian di sini ada programnya, kita tuliskan. Kemudian di sini ada string pilihan dan ulang. Lalu ada while. Terus melakukan output dari program-programnya di sini. Setelah itu pilih untuk 1, 2, 3. Lalu saya deklarasikan float yaitu sisi dengan panjang yaitu 2. Kemudian ada berhasil. Setelah itu ada pencabangannya. Sama seperti tadi, dicek apabila lebih 1 luas persegi, masukkan sisi, kemudian mengambil luas persegi dengan sisi yang diinputkan. Untuk kemudian dengan pilihan 2 luas persegi panjang, penggunaan masukkan panjang dan lebar. Kemudian di sini rumusnya luas persegi panjang dengan masukkan lebar yang dimasukkan adalah, kemudian jika tidak sesuai maka akan keluar error, pilihan tidak sesuai, seperti itu. Kemudian yang ada adalah yang tidak ulang atau tidak. Jika iya, maka akan, misalnya di sini ada 3, masukkan alas, masukkan 4, masukkan 5, maka ada 20. Maka jika iya, kita masukkan 5 soalnya. Jika error, maka tidak sesuai, seperti itu. Jika tidak, program akan berhenti. Baik, berikutnya saya akan menjelaskan program dari fraksi 0 di sini. Nah, konsepnya yaitu awal-awal saya mendeklarasi dengan integer X dan Y. Y untuk pengulangannya di sini, karena kita menggunakan for.
Kemudian di sini diminta untuk memasukkan banyak percobaan di input dengan X, inputnya XT, XP, NT, dan NT sebagai variabel yang dibutuhkan dengan panjang array X. Kemudian di sini ada variabel sehari dengan tipe data string yaitu dengan panjang array X. Dan sini dengan output programnya yaitu fraksi mol. Ada fraksi mol selalu dengan fraksi mol yang selalu. Sini ada pengulangan ya dimulai dengan 0 dan diakhiri dengan X min 1. Ini sesuai dengan dimulai dengan indeks. Kemudian pada awal pengulangan diminta untuk menginputkan apa yang ingin dicari, XC atau XP. Di sini input cari. Jika pengguna tidak, maka dia akan masuk di sini, yaitu memasukkan MT dan MP ke dalam. Jika penginputan pengulangan telah selesai, kita lanjut ke pengulangan kedua, yaitu sama ya karena parameternya di sini akan dicek apabila cari pada indeks I pada sama dengan indeks XT akan mengaction pada indeks XT di sini yaitu NT bagi NT tambah NT. Lalu itu akan mengeluarkan XP-nya. Lalu jika kita cari, oke di sini saya akan menjelaskan flowchart dari program fraksi mol. Nah di sini selalu diawali dengan ini saya akan declare untuk mendeklarasi variabel X dan Y. Kemudian masukkan banyak pekerjaan yaitu add, lalu saya declare lagi di sini ada dua yaitu real dan string dengan panjang array X di sini. Kemudian di sini ada programnya yaitu 1XT, 2XP. Kemudian di sini ada masuk di pengulangannya. Kemudian diawali dengan 0 dan dikurangi 1, min 1. Kemudian pengguna diminta untuk output apa yang dicari XT atau XP. Nah di sini saya mengecek ikut pengguna, maka dia akan muncul error jika sesuai diminta untuk memasukkan NT, masukkan NP. Untuk jika pengulangan sudah selesai, masuk ke pengulangan kedua. Untuk mencek apabila mencari indeks XP dan XT, maka akan masuk ke rumus NT bagi NT ditambah NP. Dia akan keluar fraksi mol. Lalu kita cari jika tidak sesuai, masuk ke fraksi kedua. Jika sesuai, maka akan mengambil rumus XP di sini, kemudian menggunakan output XP. Jika tidak sesuai, maka akan langsung ke blok, langsung error. Kita jalankan akan seperti ini, satu dan satu. Kemudian kita ingin cari XP, NT yang 10, NT yang 5 contohnya. Maka maksimal adalah 0,333 karena 5 dibagi 13 maka akan 0,333 seperti itu. Kemudian kita masuk ke pemrogramannya di sini. Ya di sini di awal pemrogramannya kita kemudian kita di sini ada identitas programnya, masukkan banyak percobaan. Di sini saya deklarasikan variabel X sebagai variabel untuk banyaknya percobaan. Kemudian di sini saya deklarasi variabel float yaitu XT, XP, NT, dan NP sebagai variabel yang ditentukan untuk tentukan semuanya. Kemudian dengan panjang array yaitu X. Lalu di sini ada string cari dengan panjang array X untuk menentukan apa yang dicari oleh pengguna. Oke, kita masuk pada pertama, dimulai dari 0 dan diakhiri dengan min X, min 1. Di sini benar digunakan untuk menginputkan apa yang ingin dicari, yaitu XP atau XT. Jika pengguna tidak menginput XC atau XP, akan keluar input error atau pilihan tidak sesuai. Jika pengguna
sesuai maka akan disuruh masukkan NT atau masukkan NP. Lalu pada yang kedua kita akan ngecek indeks kedua atau kemudian guna mencari masukkan itu SP maka akan mencarikan rumus SP dan mengeluarkan output dari SP. Jika menggunakan input tidak sesuai maka akan error. Seperti ini programnya. Misalnya kita coba deklarasi dua. Yang pertama mencari ST yaitu misalnya NT yang 4, NP yang 2. Kemudian kita mencari SP dengan NT-nya 5, NP yang 2. Kita akan dapat hasil yang seperti ini. Ya, sekian. Terima kasih. Sekian dari saya. Sekian dari saya, Endafa Haikal dari Prodi Arsitektur NIM 120240129. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.